Setelah akhirnya membuat kita tuh bertanya-tanya apakah memang Ci Olive dan juga Kodensu ini sedang menantikan buah hati, akhirnya beberapa waktu yang lalu sudah terkonfirmasi dan bahkan Kodensu juga mengaku bahwa sebelum publish dia berdoa dulu apakah ini bisa dipublish atau enggak. Iya, karena memang sekarang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan gitu, dan saya juga percaya ketika Tuhan yang buka pintu nggak ada yang bisa nutup, tapi ketika Tuhan tutup pintu nggak ada yang bisa buka. Mungkin ini juga sedikit berkaca dari masa lalunya di mana memang Ci Olive ini sudah pernah 3 kali keguguran, memang nggak mudah bagi seorang ya istri gitu ya, apalagi mungkin suami juga ada di sana mendampingi dia gitu ya. Dan di sini juga seorang Kodensu tuh berkaca, jangan-jangan nih ada sumbangsi dari masa lalunya yang dulu mungkin digadang-gadang sebagai mungkin playboy pebasket lah seperti itu ya. Seperti apa kisah selengkapnya? Ini dia untuk Anda. Here we go. Pas saat kita publish pun saya masih takut pemali juga. Maka saya tuh sempat berdoa dulu malamnya sebelum dipublish, Tuhan ini kalau Tuhan bilang jangan publish, saya nggak publish deh, saya bilang. Karena memang kita pengen ngasih tahu orang, tapi kita juga nggak mau sampai akhirnya Tuhan melangkahi Tuhan gitu. Karena kita juga masih takut gitu. Ini kan kalau urusan anak nih udah masalahnya udah di Tuhan aja, Tuhan mau ngasih atau enggak gitu. Jadi saya merasa kayak ya sudahlah, kalau memang akhirnya Olive oke dan hati saya bilang ya semoga kisahnya Olive ini bisa menguatkan pejuang 2 garis biru luar sana, ya I hope it's good. Rupanya ketakutan Densu cukup bisa diterima dengan akal sehat, karena peristiwa 3 kali kehilangan calon anak bukan perkara mudah. Tak semua orang bisa kuat untuk menghadapi kehilangan yang datang bertubi-tubi. Apalagi di masa-masa sulit tersebut, Densu kerap dihantui rasa bersalah karena dulu pernah terjun dalam pergaulan yang begitu bebas hingga dicap playboy. Udah lama kan saya kepikiran. Jadi saya itu dulu kan waktu saya mulai melakukan perjalanan spiritual saya sendiri itu kan saya banyak, udah istilahnya banyak memperbaiki sifat-sifat nakal saya ya. Asik. Dan mulai tobat-tobat lah, terus saya menghubungi beberapa orang-orang, wanita-wanita atau siapapun itu yang saya ngerasa punya salah, saya minta maaf langsung. Dan itu udah berlalu lama, cuma kan namanya kita masih gimana ya, saya ini tidak pernah melihat diri saya orang baik. Saya selalu melihat diri saya orang berdosa aja. Dan ketika ada hal yang buruk terjadi, yang menimpa orang yang saya sayangi, saya itu merasa bersalah. Kalau menimpa saya udah gak peduli. Saya udah mengalami banyak hal, udah sampai di titik dimana terserah Tuhan aja. Cuma kalau menimpa orang yang kita sayangi itu udah beda cerita. Karena akhirnya gue jadi ngerasa bersalah gitu. Apa mungkin karena dulu saya begini, kan kita ini manusia kan sebenarnya kan apalagi berusaha doang, namanya berikhtiar ya mungkin gue ngelihat ada sesuatu apa yang mesti saya lakukan Tuhan gitu supaya istri saya Tuhan kasih kesempatan untuk hamil. Petualangan cinta Densu kemudian berakhir pada Olivia Alan. Tiba-tiba saja Densu merasa sedang dihukum oleh semua dosa dan kesalahannya dulu. Salah satunya adalah susah memiliki anak karena sang istri selalu keguguran. Beruntung di masa-masa sulit tersebut, Densu tak pernah menjauh dari Tuhan. Ia terus berikhtiar dan berdoa dengan keyakinan bahwa apa yang tak mungkin bagi manusia dapat menjadi mungkin bagi Tuhan. Gue nggak melihat itu juga sebagai karma ya. Karena konsep atau perspektif karma itu kan tergantung orang cara melihatnya. Gue nggak ngelihat itu karma. Gue ngelihat hanya sebagai bentuk daripada proses gue tuh ingat sama Tuhan aja. Dan gue sangat seneng banget di proses itu kita nggak pernah jauh dari Tuhan dan kita selalu dekat sama Tuhan yang membuat kita bisa ngelewatin itu dengan ya smooth aja walaupun berat. Luar biasa, dan saya percaya hanya orang baik yang bisa merasa dirinya berdosa dibandingkan dengan orang yang mungkin merasa dirinya nggak ada dosa sama sekali. Betul. Itu yang bahaya. Jadi sekali lagi ada pilihan yang paling tepat untuk kita dapat mendekatkan diri sama Tuhan, nanti biar Tuhan yang atur semuanya, karena ketika kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Atur aja dan pastinya sekali lagi sehat-sehat ya Ci Olive dan juga Kodensu. Semoga nanti pas babynya lahir semuanya juga pasti bahagia.